untuk Mama dan Papa semuanya. Bersyukur ya Miss Dewi, hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk merayakan Natal bersama. Benar sekali Miss Oki dan anak-anak. Nah ya, anak-anak, Ibu mau bertanya, hari ini kita akan merayakan apa ya? Natal Miss Dewi. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ya, Yesus adalah Juru Selamat kita. Siapa yang saat ini merasa senang dan sukacita dalam merayakan Natal? Saya Miss Oki. Anak-anak, Miss Dewi saja merasakan sukacita loh dalam merayakan Natal kali ini. Pastinya anak-anak semuanya juga sama ya. Ya, sama juga. Bapak dan Ibu guru semua juga bersukacita ya melihat anak-anak, Mama dan Papa bergembira merayakan Natal hari ini. Sekarang kita akan menyatakan sukacita bersama dengan seluruh dunia menyambut datangnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita nyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah yang dibawakan oleh keluarga dari Ananda. Aeronatan Halomuan Marpaung. Ibadah Natal ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara semua. Anak-anak semua dan Papa Mama yang terkasih, hanya karena pertolongan Tuhanlah kita semua bisa merayakan Natal pada saat ini. Betul kan Miss Dewi? Ya, betul sekali Miss Oki. Nah, anak-anak, Papa dan Mama, kita semua tahu bahwa pada saat ini dunia sedang dilanda wabah the COVID-19 virus, sehingga menjadikan perayaan Natal kita pada tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Miss Oki. Oh ya? Ya, karena pada saat ini kita merayakan Natal tanpa bertemu secara langsung. Tetapi Miss Dewi, ini semua tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan Natal. Wah, pastinya ya Miss Oki, karena apa ya? Karena Miss Dewi, Natal menjadi bagaimana janji Allah digenapi kepada semua umat manusia. Nah, anak-anak, berarti kita semua harus bersukacita. Kalau begitu, mari kita sama-sama mengingat janji Allah dalam nubuat Nabi Yesaya dengan menyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir yang dibawakan oleh Ananda, Claudia Brigita Sidabuta. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di
atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Mari kita bersama-sama menyaksikan berita Natal. Me, me. Duh, ini kok domba nggak mau diam sih? Domba, diam dulu dong. Shh. Mbak, gimana mau diam gembala? Malam-malam begini, aku udah kedinginan. Kok kita belum juga sampai ke rumah? Mbak. Iya, coba sabar dulu deh domba. Aku masih mencari tempat yang enak untuk kita istirahat nanti. Mbak, iya deh cepetan. Malamnya udah makin gelap juga. Takut kalau makin gelap. Mbak. Ya ampun, ternyata domba juga gak punya rasa takut ya. Kirain gak pernah takut. Mbak. Emang aku domba super kayak Superman? Aku punya takut juga. Mbak. Aku juga pernah takut sih. Tuh kan. Ya iyalah, gak ada orang yang gak pernah takut. Betul gak? Anak-anak di Tita Marta pernah merasa takut kan? Papa Mama pernah merasa takut juga kan? Hai gembala, jangan takut. Wah, suara apa itu? Itu hantu ya? Hah? Mbak, mbak, mbak. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hah? Kesukaan besar? Mbak.
hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, juru selamat. Mbak, di mana? Di mana juru selamatnya? Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wah, domba, ini kabar gembira. Yuk kita cari juru selamatnya. Dia yang ada di dalam palungan. Mbak, tunggu, aku ikut gembala. Mari sama-sama kita menyaksikan persembahan pujian yang dibawakan oleh keluarga Ananda Mario Pascalis Violino. Shalom anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, dan juga seluruh guru dan karyawan SDK Tirta Marta Cinere, dan juga mungkin orang tua yang mengikuti tayangan ini juga di rumah. Bersyukur boleh hadir bersama-sama meskipun secara virtual seperti ini untuk berbagi pesan Natal pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan begitu mengasihi kami semua. Dan pada saat ini meskipun di dalam keterpisahan secara fisik satu dengan yang lain, tetapi kami dipersatukan oleh Tuhan di dalam mengikuti acara Natal ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Berapa kali pun kami sudah pernah mendengar cerita Natal, biarlah selalu ada pesan yang baru, pesan yang menguatkan kami setiap kali kami mendengarkannya kembali. Inilah kami Tuhan, hati kami siap menyambut berita Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak dan saudara semua, tema kita pada hari ini, jangan takut, Juru Selamat telah datang. Bacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Tetapi bagian ini tadi sudah diperagakan di awal. Oleh karena itu, saat ini saya hanya akan mengajak kita untuk membaca kembali Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-12 saja. Inilah berita yang dibawa oleh para malaikat bagi gembala-gembala yang ada di padang. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12 demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus
Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Anak-anak dan saudara-saudara sekalian, tahukah kita bahwa ketika berbicara tentang jangan takut pada para gembala itu, malaikat tadi tidak sedang berbicara hanya sekedar untuk rasa takut biasa. Apa rasa takut yang kita hadapi sehari-hari? Misalnya, takut jatuh, atau kita takut berbuat sebuah kesalahan. Bagaimana kalau saya menumpahkan sesuatu? Bagaimana kalau saya memecahkan sesuatu? Atau ada yang takut gelap? Atau takut menyeberang jalan? Lebih dari semua itu, malaikat menyampaikan berita jangan takut kepada para gembala tentang sebuah hal yang lebih besar. Jangan takut dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jangan takut, Tuhan sendiri menjumpai kalian. Nah, mari kita ingat-ingat dahulu. Dalam begitu banyak kisah dalam Alkitab, kita juga pernah mendengar begitu banyak cara yang dipakai Tuhan untuk menjumpai orang-orang tertentu. Siapa yang ingat gambar ini? Gambar api. Semak yang berapi, tetapi semak itu tidak terbakar. Cerita siapa ya ini? Betul, dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan menjumpai Musa, dia berbicara melalui kenampakan api di semak-semak itu. Tuhan bisa hadir lewat api. Lalu, siapa yang ingat cerita ini? Cerita apa ya? Siapa dia? Ini adalah Nabi Elia. Pada waktu Nabi Elia sangat ketakutan karena Ratu Isabel ingin membunuhnya. Dia mengalami kehadiran Tuhan melalui angin sepoi-sepoi sampai dia menutupi atau menyelubungi mukanya karena ia merasa tidak layak untuk berjumpa langsung dengan Tuhan. Dengan api Tuhan bisa hadir. Melalui angin sepoi-sepoi yang tidak kelihatan hebohnya, Tuhan juga bisa hadir. Lalu, siapa yang ingat cerita ini? Tuhan Yesus berjalan di atas air, menenangkan para murid yang ada di dalam perahu. Dan para murid berteriak-teriak ketakutan dan mengira itu adalah hantu. Tuhan Yesus bisa hadir melalui dirinya sendiri, bahkan di dalam cara yang sangat tidak dibayangkan oleh banyak orang. Dan satu gambar lagi. Cerita apa ini? Ini adalah Bapak Saulus. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan melalui cahaya yang sangat terang dalam perjalanan ke Damsyik. Dan Tuhan berbicara sampai akhirnya kemudian Pak Saulus ini bertobat dan kita kenal namanya menjadi Paulus. Nah, seperti cerita-cerita itu dan juga banyak cerita yang lain dalam Alkitab, Tuhan bisa memakai cara yang bermacam-macam untuk berbicara kepada manusia, untuk menjumpai orang-orang tertentu. Dan pada berita Natal ini, para gembala yang adalah orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang tidak banyak dianggap penting, tidak banyak dipedulikan oleh orang lain, mereka yang dijumpai oleh Tuhan dengan berita Natal yang sangat menggetarkan. Lewat siapa? Lewat malaikat Tuhan. Mari kita baca sekali lagi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini, dan kalian membaca bersama-sama dengan Bu Helen ya. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 12 demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita jangan takut. Yang dibawa oleh malaikat itu kepada para gembala mau mengatakan bahwa melalui Natal Tuhan datang ke dunia
menjumpai manusia setidaknya karena 3 hal penting. Apa ya 3 hal penting itu? Yang pertama, Tuhan sayang kita semua. Natal menjadi bukti bahwa kita masing-masing berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Kalian semua dan saya, kita semua diperhatikan oleh Tuhan. Penting di hadapan Tuhan sampai Tuhan sendiri hadir sebagai manusia di tengah-tengah dunia. Melalui Natal, Tuhan bertindak untuk menolong kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan hadir untuk menyelamatkan, yang kisahnya nanti akan memuncak pada Jumat Agung dan Paskah. Siapa di antara kalian yang pernah merasa ditolong dalam sebuah kesulitan yang besar, terus seseorang datang menolong kita? Apa perasaan kalian kalau seseorang datang menolong kita? Senang. Kita bersyukur sekali bahwa pertolongan itu datang. Kita ditolong, kita bahagia dan bersyukur. Mestinya perasaan ini juga yang terus boleh ada dalam hati kita. Karena Tuhan sudah menyatakan cintanya kepada kita. Tuhan mengasihi kalian dan saya, Tuhan mengasihi seisi dunia. Kehadirannya melalui Natal untuk menolong kita supaya kita selamat. Maka mestinya setiap hari yang mengisi hati kita adalah rasa bahagia dan syukur. Mungkin kita akan tetap menghadapi persoalan-persoalan. Mungkin kita tetap menghadapi saat-saat yang sulit, perasaan sedih. Tetapi rasa disayang oleh Tuhan itu mestinya menjadi sebuah kobaran semangat dalam hati kita untuk tetap berusaha. Pesan yang pertama, Tuhan sayang kita. Apa pesan yang kedua dari Natal? Natal menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia. Kalau kalian ingat ceritanya dari Perjanjian Lama, ada begitu banyak nabi yang diutus oleh Tuhan, tetapi ditolak oleh dunia. Ada begitu banyak perintah yang Tuhan berikan, tetapi manusia tidak bisa menaati sepenuhnya. Bahkan berkali-kali jatuh pada kesalahan-kesalahan dan pelanggaran akan hukum Taurat. Kemudian Tuhan sendiri datang. Ia tidak menyerah. Dia tidak mengatakan, aku sudah kirim nabiku, aku sudah kirim firmanku, sekarang manusia masih hidup di dalam dosa, itu urusan mereka. No, Tuhan tidak berkata begitu. Tetapi ketika melihat kegagalan manusia untuk menaati Tuhan, ia sendiri justru datang. Ia sendiri bertindak. Luar biasa ya teman-teman semua ya. Dan kalau Tuhan tidak menyerah untuk hidup kita, maka ajakan yang sangat penting bagi kita adalah mari kita jangan menyerah dalam hidup ini. Jangan menyerah pada saat kita menghadapi saat-saat yang berat dan sulit. Jangan menyerah kalau kita merasa belum bisa sesuatu pada titik tertentu. Jangan menyerah kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik dari orang lain. Jangan menyerah, itu pesan Natal yang kedua. Seperti sebuah gembok, kita hanya bisa membuka gembok itu kalau kita punya bukan sekedar kunci, tetapi kunci yang tepat. Kalau kita punya begitu banyak kunci sekalipun, tapi semua kunci itu tidak pas, tidak tepat, gembok itu tidak akan bisa terbuka. Masalah-masalah kita seperti gembok yang terkunci itu. Ketika kita punya kunci yang tepat, kita bisa membukanya satu persatu. Jangan menyerah untuk boleh terus berusaha dengan kunci yang tepat. Apa kunci yang tepat itu? Perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Melalui hari-hari belajar kita di rumah, atau nantinya pada saat kita kembali ke sekolah, ketika kita berjumpa dengan soal-soal yang kita rasa sulit, jangan menyerah. Ayo lakukan lagi bersama dengan Tuhan. Demikian juga di dalam masa pandemi ini. Ketika kita merasa sedih, susah, tidak bisa
pergi bersama-sama dengan teman-teman lagi, tidak bisa berkumpul-kumpul lagi di sekolah, dan sudah berbulan-bulan kita jalani seperti ini. Jangan menyerah, tetap kobarkan semangat dalam hati, sebab sesungguhnya ada Tuhan yang juga tidak pernah menyerah untuk kita, dan Dia bersama-sama dengan kita menjalani ini semua. Itu sebabnya dalam Injil Matius namanya dikenal sebagai Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Sekalipun dalam persoalan ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Maka hidup sebagai anak-anak Tuhan walaupun tidak selalu mudah, tetapi kita mau terus selalu berjuang bersama dengan Tuhan yang tak pernah menyerah bagi kita. Saya mengingat sebuah cerita tentang seorang anak berumur 9 tahun. Ada di antara kalian yang saat ini, bulan ini, berulang tahun ke-9. Nama anak ini adalah Amy Hagedorn. Lengkapnya Amy Jo Hagedorn. Dia tinggal di Amerika dan dia mengalami sebuah kondisi tubuh yang oleh dokter dinyatakan dengan diagnosa cerebral palsy. Ada yang tahu apa itu? Cerebral palsy adalah sebuah kondisi di mana ia mengalami suatu gangguan dalam koordinasi otot-otot di sekujur tubuhnya. Jadi, untuk berjalan, untuk bergerak, koordinasinya agak sulit sehingga ia bisa tampak berbeda saat dia berjalan. Ia bisa tampak tidak selalu tegak dan lurus pada saat dia berjalan maju. Apa yang dialami oleh Amy di sekolahnya cukup menyedihkan, bahwa teman-temannya sering sekali mengejek Amy. Bahkan setiap hari Amy mengalami ejekan-ejekan itu. Setiap kali diejek, kamu gimana sih jalannya? Kamu lihat nggak di depan itu ada apa? Jangan main tabrak aja. Setiap kali diejek seperti itu, yang dilakukan oleh Amy hanya dia pejamkan mata, dia tarik nafas, dia menenangkan diri, dia ingat Tuhan Yesus. Terus-menerus itu yang menjadi hari-harinya. Amy tetap bertahan karena dia percaya ada Tuhan Yesus bersamanya. Suatu hari, ibunya Amy mengatakan kepadanya, di bulan-bulan seperti ini, Amy, ada sebuah lomba di stasiun radio kota. Lomba untuk menulis sebuah surat permohonan Natal. Kamu mau ikut? Dengan semangat, Amy pun mengatakan, iya, aku mau ikut lomba itu. Orang-orang yang tahu Amy ikut lomba itu, mereka sibuk berpikir-pikir, kira-kira apa ya yang diminta sama Amy menjadi permohonan Natalnya tahun ini? Kira-kira apa yang sangat diharapkan oleh Amy dan yang akan dituliskannya? Ketika begitu banyak anak mengikuti lomba itu, ada yang minta mainan, ada yang minta buku, ada yang minta liburan, begitu banyak permintaan anak-anak ini. Amy meminta hanya satu hal. Dia mengatakan dalam suratnya, namaku Amy Jo Hagedorn. Aku hidup dengan cerebral palsy. Dan aku ingin meminta satu hari saja tanpa ejekan. Salam, Amy Jo Hagedorn. Nah, pada saat para juri yang membuka satu persatu surat dari anak-anak yang mengikuti lomba itu sampai pada suratnya Amy, mereka terkejut dan mereka sangat tergetar dalam hati. Bagaimana seorang anak masih SD umur 9 tahun mengalami hari-hari yang penuh dengan ejekan, sehingga ketika ada satu kesempatan untuk meminta hadiah Natal, yang diminta bukan hadiah-hadiah yang mahal, tetapi satu hari saja tanpa ejekan. Apa yang terjadi sesudah itu? Ketika surat Amy menjadi salah satu pemenang lomba itu dan dibacakan di stasiun radio itu dan didengar oleh semua orang sekota, hari berikutnya rumah Amy terus-menerus didatangi surat-surat dari segala penjuru kota. Bahkan ada yang dari tempat-tempat yang jauh yang juga mengetahui berita itu. Mereka menyurati Amy, mereka menyemangati Amy,
mereka juga berterima kasih kepada Amy bahwa ia cukup berani untuk menyuarakan itu sebagai seorang anak dengan cerebral palsy. Surat Amy Hagedorn menjadi sebuah pelajaran bagi begitu banyak orang untuk tidak mengejek temannya yang terlihat berbeda, untuk tidak mengejek temannya yang belum atau tidak bisa melakukan sesuatu dengan cara yang kebanyakan orang lain bisa lakukan. Tetapi surat Amy juga menjadi sebuah tanda solidaritas, tanda kepedulian Amy bagi semua anak-anak yang lain yang juga mengalami hal-hal yang serupa dengan Amy. Mungkin bukan hanya karena cerebral palsy, mungkin karena hal-hal yang lain yang terjadi yang juga mengakibatkan mereka mengalami gangguan tertentu untuk otot-otot dan tubuhnya. Tetapi mereka semua merasa punya teman mengetahui berita Amy. Mereka merasa semangat lagi. Dan inilah teman-teman yang kita mau pelajari, bahwa ketika kita tidak menyerah di dalam Tuhan, ada persoalan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Mungkin persoalan itu tidak segera hilang, tetapi Tuhan akan jadikan kita kesaksian dan berkat bagi banyak orang tanpa kita sadari. Ingat para gembala itu? Di Lukas 2 tadi diceritakan ketika gembala-gembala itu bertemu dengan Maria dan Yusuf, mereka bercerita tentang apa yang malaikat katakan kepada mereka. Gembala-gembala ini tidak bersekolah tinggi. Mereka tidak punya pengalaman-pengalaman yang hebat di mata dunia untuk menjadi seorang reporter, untuk melaporkan sebuah berita. Mereka tidak punya kemampuan itu. Tetapi dengan hati yang digerakkan oleh sukacita, mereka bercerita kepada Maria dan Yusuf apa yang mereka alami. Dan ketika mereka pulang kembali, tetap dengan pekerjaan mereka menjadi gembala, tantangan masih banyak di depan, tapi mereka melakukannya dengan cara yang baru. Setelah berjumpa dengan Yesus, mereka menjadi bersukacita, memuji-muji Tuhan, melakukan pekerjaannya dengan hati yang gembira. Siapkah kalian untuk belajar tidak menyerah menghadapi segala sesuatu yang terjadi bersama-sama dengan Tuhan? Yang ketiga, Tuhan mau menyampaikan sebuah pesan istimewa bagi kita, yaitu bahwa Tuhan ingin kita belajar meneladani kasih Tuhan. Tuhan kita tidak egois. Dia ada dalam kemuliaan sorga, tetapi dia mau datang di dunia karena kasih-Nya. Maka kita juga mau belajar untuk lebih lagi mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita merasa banyak hal yang gak enak dalam hidup kita. Tetapi, bukankah orang lain juga mengalaminya? Kalau kita susah, bukankah orang lain juga banyak yang mengalami kesusahan? Kalau kita mengalami kesulitan belajar secara online, mungkin bukankah ada juga yang mengalami kesulitan? Kesulitan-kesulitan yang mungkin bahkan lebih dari yang kita rasakan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berdoa bagi mereka dan berbagi dengan mereka, meneladani Allah yang tidak egois, melainkan Allah yang penuh dengan kasih? Natal mengingatkan kita tentang semangat berbagi. Natal mengingatkan kita bahwa semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Tentu tidak selalu dalam bentuk pemberian kado, bisa dalam bentuk perhatian, doa kita, apapun tindakan yang baik yang bisa kita lakukan bagi orang-orang di rumah kita dan juga setiap orang yang kita jumpai. Oh ya, aksi sosial yang dilakukan SDK Tirta Marta Cinere juga merupakan sebuah bentuk dari kepedulian kita untuk sesama. Sangat menginspirasi dan mengharukan. Kiranya kegiatan-kegiatan seperti itu juga dapat terus berlanjut bahkan setelah Natal. Jadi teman-teman, kita diingatkan oleh Tuhan untuk meneladani kasih Tuhan, punya hati yang penuh dengan kasih dan bukan penuh dengan kebencian. 3 pesan Natal untuk kita hari ini. Masih ingat? 1. Tuhan sayang kita. Hidup kita sangat berharga, sangat penting di hadapan Tuhan, sampai Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita.
Yang kedua, jangan menyerah. Sebab Tuhan pun tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan dan menolong kita. Dalam masalah apapun yang kita hadapi, jangan menyerah. Ada Tuhan, Sang Immanuel, yang bersama-sama dengan kita untuk menghadapi semua ini dan selalu siap menolong kita. Dan yang ketiga, teladani kasih Tuhan. Jangan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Tuhan tidak ingin itu, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang hatinya dipenuhi dengan kasih dan peduli pada sesama. Dan kiranya seperti para gembala itu, kehidupan kita betul-betul bisa merasakan damai Natal, perjumpaan dengan Kristus melalui pengalaman-pengalaman kita setiap hari, dan hidup kita menjadi kesaksian bagi setiap orang yang kita jumpai. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan semangat Natal di dalam hati. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan pesan-pesan Natal ini. Selamat Natal untuk kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak yang sangat disayangi oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami justru menyakiti hati Tuhan dengan tidak taat akan firman Tuhan maupun menyakiti orang tua, saudara, atau orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami untuk tidak mudah menyerah. Tolong kami untuk tetap memiliki semangat juang, sebab semuanya kami lakukan bersama dengan Tuhan, dan kami percaya tidak ada yang sia-sia kalau Tuhan berkenan menolong kami. Tuhan jadikan segala sesuatunya sungguh amat baik. Dan terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih. Sejak kami masih sangat muda, Tuhan kiranya terus mengajar kami supaya hidup kami tidak dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kami terasa pahit, terasa ingin selalu marah-marah, terasa menyimpan dendam, tetapi kami mau memenuhi hati kami dengan kasih, dan kami mau menyatakannya bagi setiap orang di dalam rumah kami dan orang-orang lain yang kami jumpai. Tolong kami Tuhan supaya kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya Natal tahun ini pun menjadi sebuah momen di mana Tuhan semakin mengubahkan kami lebih lagi serupa dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita saksikan persembahan pujian dari keluarga Ananda, Cynthia, Tensa, Yosepin, Siregar. Of our dear Savior.
soul felt its love. Its entry love hope. The weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. On your knees, oh hear the voices of night divine, oh night when the heart was born, oh night divine, oh night, Di dalam kehidupan ini, seringkali kita diperhadapkan dengan permasalahan, ketakutan, kekhawatiran, ataupun kecemasan. Namun, hari ini Miss Dewi, kita diingatkan lagi agar dapat menyerahkan segala permasalahan yang kita hadapi kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Iya, betul sekali Miss Oki dan anak-anak. Tuhan selalu ada untuk kita. Nah, Ibu mau bertanya, Miss Oki dan anak-anak, adakah yang masih merasa takut? Enggak sih Miss Dewi. Ya, benar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. He is miraculous, He is marvelous, and He is phenomenal. Siapa dia, anak-anak dan Miss Oki tahu? Tuhan Yesus Miss Dewi. Iya, dialah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Anak-anak, Mama dan Papa, mari kita sama-sama katakan, Yesus lahir, ketakutan hilanglah. Sekali lagi ya, Yesus lahir, ketakutan hilanglah. Sekarang mari kita saksikan tayangan video kegiatan aksi sosial yang sudah dilakukan oleh anak-anak sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita.
Demikianlah aksi sosial yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Dana aksi sosial diperoleh dari persembahan yang diberikan anak-anak setiap kali ibadah pada saat pelajaran jarak jauh. Wah, Miss Dewi, luar biasa sekali ya anak-anak kita ini. Yes, that's right, Miss Oki. They are incredible kids. Terima kasih untuk anak-anak semuanya, juga Mama dan Papa yang telah mendukung kegiatan aksi sosial ini sehingga kita dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, berikanlah yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Mari kita sama-sama ungkapkan syukur kita melalui pujian Alam Raya Berkumandang yang akan dibawakan oleh keluarga dari Ananda, Matias Gokla Situmeang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Bapak, Ibu Guru, serta orang tua murid dan teman-teman semua, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dapat merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 walaupun secara virtual. Saat ini Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, kiranya persembahan ini layak dan berkenan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan disalurkan bagi umat-Mu yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan kiranya memberkati pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh para pembantunya mulai dari tingkat menteri, TNI, Polri, Satuan Tugas COVID-19 yang saat ini bersatu padu dalam mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Khususnya dalam waktu dekat ini juga ya Tuhan, bahwa vaksinasi akan segera dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk masyarakat kami, Tuhan memberkati dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh disadarkan akan pentingnya protokol kesehatan untuk kami bersama-sama untuk menjaga dan bisa mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah perlindungannya dari Tuhan Yesus boleh menyertai kami, baik guru-guru, murid-murid dan orang tua di sekolah SD Tirta Marta Penabur Cinere ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi para guru, para murid, dan para orang tua. Biarlah dengan tubuh yang sehat, kami semua dapat melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Dan Tuhan juga kiranya memberkati akan kehidupan ekonomi dari setiap para orang tua. Dan kalau ada yang saat ini sedang tidak baik keadaan ekonomi, biarlah Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan selalu menyertai setiap kegiatan belajar PJJ antara guru dan murid ya Tuhan berjalan di sekolah ini. Biarlah berikan semangat bagi para guru, juga para murid, agar semangat mereka belajar ya Tuhan, dan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk proses penerimaan siswa baru di SDK Tirta Marta Cinere. Tuhan berkati supaya banyak calon siswa yang mendaftar dan mau bergabung dengan sekolah ini. Tuhan berkati ya Tuhan untuk Tirta Marta, khususnya Tirta Marta Cinere, agar semakin diberkati Tuhan, semakin kuat, semakin jaya, dan menjadi berkat khususnya bagi Cinere dan wilayah di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami. Sempurnakan doa ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ingatlah, Juru Selamat telah lahir. Kelahirannya membawa damai dan melenyapkan segala ketakutan. Maka rayakanlah Natal dengan penuh sukacita dan pengharapan. Yakinlah bahwa Tuhan Sang Immanuel selalu beserta kita. Dan beritakanlah kabar baik ini dimanapun kita berada. Mari kita siarkan berita sukacita ini ke seluruh penjuru dunia. Siapkan ibu kita di mana jua. Hai, siapkan ibu, lahirnya Allah.
siap dan dibunuh, akhirnya Al-Masih. Siap dan dibunuh di bukit dan di mana jua. Hai, siap dan dibunuh, akhirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sudah gembira menggelegar. Hai, siap dan dibunuh di bukit dan di mana jua. Hai, siap dan dibunuh, akhirnya Al-Masih. Berbaring di palungan yang indah dan indah, menyampaikan selamat dunia. Hai, siap dan dibunuh di bukit dan di mana jua. Hai, siap dan dibunuh, akhirnya Al-Masih. Akhirnya Al-Masih. Sekarang arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Pancarkanlah terang di tengah kegelapan. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal mengisi hatimu, menghapuskan ketakutanmu, dan menjadikanmu pembawa damai. Kiranya kasih Tuhan melimpahi kamu semua dengan segala yang baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
Yesus memberkati. Segenap keluarga besar, guru dan karyawan SDK Tirta Marta BPK Penabur Cinere mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami, keluarga besar SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Damai dan sukacita Natal melingkupi kita semua. Tuhan memberkati. Anak-anakku, apa kabar? Saat ini kita merayakan Natal. Natal tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa merayakan di mall, atau pergi keluar kota, atau berkunjung ke rumah saudara, tahun ini kita hanya boleh di dalam rumah bersama papa, mama, dan saudara. Tetapi kita betul-betul masih bersyukur karena masih bersama dengan papa dan mama. Kita masih bisa bersama dengan kakak dan adik. Seperti tema khotbah tadi, kelahiran Juru Selamat membawa harapan, membawa sukacita bagi kita semua untuk menjalani hidup di masa pandemi dan juga peduli pada papa, mama, kakak dan adik, teman-teman, guru-guru, dan banyak orang lain di sekitar kita. Untuk itu, mari kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Selamat Natal anak-anakku semua. Selamat Natal papa dan mama. Selamat Natal Pendeta Helen Armada. Selamat Natal guru-guru dan karyawan SD Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Selamat Natal buat para pengurus. Tuhan memberkati kita. Amin.
长，我们听完花谁真快乐，把花谢的而长。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。听完花谢多快乐，我们就在街道上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。听完花谢多快乐，我们就在街道上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。听完花谢多快乐，我们就在街道上。叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。听完花谢多快乐，我们就在街道上。谢谢。Long ago, way in the night, while the shepherds slept, they all had a fright. Star it shine as bright as day. It come to show